Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon, atom C, dan hidrat yang artinya air, H2O. Karbohidrat tersusun dari unit terkecil, yaitu terdiri dari C6 yang disebut sakarida. Unit terkecil karbohidrat memiliki rumus C6H12O6 yang disebut dengan monosakarida atau glukosa. Karbohidrat ditinjau dari strukturnya itu ada dua, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa merupakan karbohidrat yang mengikat gugus fungsi aldehida, sedangkan ketosa merupakan karbohidrat yang mengikat gugus fungsi keton. Selanjutnya, berdasar atom karbon yang menyusunnya, karbohidrat itu dibagi menjadi 4, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Triosa ini merupakan karbohidrat yang tersusun dari 3 atom karbon. Contohnya adalah gliseralhida. Yang kedua, tetrosa. Tetrosa tersusun dari 4 atom karbon. Contohnya adalah eritrosa. Yang ketiga itu ada pentosa. Pentosa itu merupakan karbohidrat yang tersusun dari 5 atom karbon. Contohnya adalah ribosa. Yang terakhir, heksosa. Heksosa merupakan karbohidrat yang tersusun dari 6 atom karbon. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Jadi, triosa dari 3 atom karbon, tetrosa 4 atom karbon, pentosa 5 atom karbon, dan heksosa 6 atom karbon. Karbohidrat ditinjau dari hasil hidrolisisnya itu ada 4, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, yang pertama kita bahas dulu monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Sifat umum dari monosakarida ini adalah manis, larut dalam air, tidak berwarna, gula reduksi, dan berbentuk padat kristal. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, dan ribosa. Nah, gambar di samping itu merupakan salah satu contoh monosakarida, yaitu fruktosa. Selanjutnya, disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Sifat dari disakarida ini adalah manis, larut dalam air, beberapa bersifat gula reduksi. Contoh dari disakarida itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Selanjutnya, oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menghasilkan 2-10 monosakarida. Contoh dari oligosakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Oligosakarida ini merupakan enzim spesifik digunakan untuk mengkatalisis ikatan glikosidik dalam oligosakarida, dan setiap gula harus spesifik untuk setiap enzim yang digunakan untuk setiap ikatan glikosidik baru. Dan yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida. Contohnya ada pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Beberapa polisakarida kompleks dapat juga memiliki atom tambahan, misalnya nitrogen seperti pektin, kitin, dan lignin. Gambar di samping itu merupakan tepung kentang, di mana tepung kentang ini adalah contoh pati. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasannya.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal polimer. Polimer yang terbentuk jika dua jenis monomer berikut ini, yaitu heksanadiol diklorida dan 1,6 diaminoheksana bereaksi adalah A. Bakelit, B. Dacron, C. Nilon 6,6, D. Perspex, dan E. Polistirena. Ini merupakan materi hafalan. Catat dan simak baik-baik deskripsi polimer dan monomer berikut ini. Bakelit monomernya fenol dan metanal. Dacron monomernya asam tereftalat dan etanadiol. Nilon 6,6 monomernya asam adipat atau heksanadiol diklorida dan 1,6 diaminoheksana. Perspex monomernya metil metaklirat. Polistirena monomernya vinil etena. Jadi, jawabannya adalah nilon 6,6. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas soalnya yaitu karbohidrat yang dapat dihidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosa adalah A. Sukrosa, B. Maltosa, C. Amilum, D. silosa, E. laktosa. Karbohidrat yang jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Karbohidrat termasuk ke dalam golongan disakarida. Jadi yang kita cari adalah disakarida yang jika dihidrolisis akan menghasilkan 2 glukosa. Yang A ada sukrosa. Sukrosa termasuk ke dalam golongan disakarida. Sukrosa apabila dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Yang B maltosa. Maltosa juga termasuk ke dalam golongan disakarida. Apabila dihidrolisis, maltosa akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Kemudian ada juga yang termasuk golongan disakarida yaitu laktosa. Apabila dihidrolisis, laktosa akan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Sedangkan amilum bukan merupakan bagian dari disakarida melainkan polisakarida. Silosa juga bukan merupakan bagian dari disakarida melainkan monosakarida. Jadi jawaban yang tepat mengenai karbohidrat yang dapat dihidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosa adalah jawaban yang B, yaitu maltosa. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya. Ya, Pak Reo. Nama saya Reo Alfarisi dari 12 MIPA 3. Saya mau nanya bagaimana proses hidrolisis dari polisakarida.
Ya, pertanyaan dari Reo ditampung dulu. Apa ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan dari Reo akan dijawab oleh Saudara Desti. Pada Saudara Desti dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Reo Alfarizi atas pertanyaannya, yaitu bagaimana proses hidrolisis dari polisakarida. Jadi hidrolisis itu merupakan proses pemecahan polisakarida atau gula kompleks menjadi polimer yang lebih sederhana. Mengingat syarat utama dari proses fermentasi untuk produksi bioetanol adalah gula monomer atau dimer, polisakarida yang digunakan ya ini hasil pit treatment dan ekstrak jerami. Penggunaan cara kimiawi pada proses hidrolisis ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimum dengan waktu yang singkat. Metode ini digunakan dalam hidrolisis asam dengan membandingkan dua jenis larutan asam kuat, yaitu asam sulfat H2SO4 dan asam klorida HCl dengan konsentrasi masing-masing 0,5 N. Hidrolisis yang dilakukan dalam kondisi pada suhu 115 derajat Celcius selama 60 menit pada tekanan 1 atm. Gula sederhana yang dihasilkan telah diuji dengan uji gula total. Dengan hasil bahwa gula prereduksi diketahui dari selisih gula total pada kontrol tanpa perlakuan. Uji gula total dilakukan menggunakan metode Du Bois. Sekian jawaban dari saya. Jika masih ada kekurangan, mungkin Pak Irwan bisa menambahkan. Apakah Reo bisa mengerti? Ya, terima kasih. Ya, menambahkan ya. Ya, mungkin yang dimaksud Reo bahwa apa sih contoh di rumah kita yang disebut hidrolisis polisakarida. Tadi sudah dijelaskan bahwa polisakarida itu ya contohnya apa polisakarida? Contoh, jangan di rumah aja. Kita lihat di rumah polisakarida. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Desti atau Reo? Tadi contohnya yang menyampaikan polisakarida. Ayo. Ya, sebentar Pak. Pati. Iya, apa? Pati itu apa sih pati? Iya, di rumah aja, di rumah yang sering kita pegang lah. Kamu suka bikin kue kan? Pati itu apa coba? Coba di searching ya. Kita belajar. Pati adalah contoh di rumah, yang di rumah. Susu gitu bukan, Pak? Apa? Kayak Apa? susu gitu bukan? Bukan, susu bukan. Zat tepung bukan, Pak? Zat Apa? tepung. Zat tepung. Ah, tepung, betul. Ya, tepung. Tepung apa yang di rumah ada? Yang di rumah?
Tepung terigu. Sagu, beras. Lagi. Tepung Nah, jagung. tepung beras, betul. Nah, kalau disebut hidrolisis polisakarida di rumah, di kamar, di dapur lah. Hidrolisis apa tuh? Hidrolisis adalah proses hidro kan air, lisis peristiwa. Air campur dengan gini mudahnya di rumah lah. Air campur tepung, diaduk. Jadi apa? Jadi apa tuh? Koloid. Koloid. Apa namanya koloidnya? Suspensi bukan, Pak? Aduh, lupa. Bukan, suspensi sama koloid ya beda. Kalau koloid ya koloid partikelnya beda dengan suspensi. Kalau suspensi diaduk, nanti didiamkan dia mengendap, ada endapannya. Nah, koloid kan di tengah-tengah itu. Koloid hidrolis bukan, Pak. Kalau itu yang lem. Nah, itu bentuknya koloidnya. Ya. Kan ada 9 jenis koloid itu kelas 11 kok itu ya. Nah, di rumah hidrolisis pati hidrolisis polisakarida. Itu contoh, kamu amati tuh. Ya, air campur dengan pati. Apa yang terjadi? Ya. Nah, bagus sekali ini prosesnya, kamu antara biokimia, biologi dengan kimia ya. Ya, jadi tadi sudah benar yang disampaikan oleh Desti. Hanya sangat disarankan coba berikan contoh yang ada di rumah yang mudah yang kita bisa lihat ya. Sebelum bikin kue, kita bikin apa? Empleng ya. Empleng tuh udah nggak ada lagi bahan makanan yang lain, kita buat empleng. Ya, tepung kasih air, diaduk-aduk, goreng. Ya, cocol gula manis ya. Itu contoh yang kita reaksi kimia di rumah gitu. Nah, disarankan juga kelompok ini coba nanti setelah selesai bahwa bahasannya kamu diedit ini ya. Lalu sampaikan ke teman-teman bahayanya kalau kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat. Tadi kan karbo dengan karbon ya. Hidrat air ya, karbohidrat. Jadi lebih bermanfaat sekali kalau kamu juga singgung masalah kelebihan konsumsi karbohidrat. Penyakit apa yang terjadi ya dan seterusnya. Polimer lagi misalnya plastik tadi disinggung masalah manfaat ya. Manfaat polimer dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menanggulangi sampah polimer dan seterusnya. Untuk pembahas soal bagaimana ditambah trik and tips menghafal. Tadi kan sudah dikatakan ya, materi ini hafalan. Tapi bagaimana nanti kalau ujian masuk perguruan tinggi negeri, ada soal seperti itu, bagaimana cara menghafal yang tepat, cepat. Ya, ada triknya nggak? Nah, dari kelompok Desti dan kawan-kawan ini, ya, bagaimana menyampaikan ada trik and tips soal tersebut menjadi sangat-sangat mudah, ya. Jadi, silakan dilanjutkan, ya. Cukup dari Bapak, nanti kita lanjutkan. Silakan kembali ke moderator, Eka atau Desti, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irwan penambahannya. Jadi teman-teman, hari ini tuh seharusnya ada kakak alumni yang ikut hadir PJJ hari ini. Cuman mereka nggak ada waktu pas pagi-pagi kayak gini. Jadi mereka cuma kirim video motivasi gitu buat kita yang kelas 12. Jadi kita simak aja videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kelas 12.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kelas 12. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi kemarin aku diminta sama Eka buat kasih motivasi ke kalian, para kelas 12. Tapi sebelum ngasih motivasi, aku mau kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Dini Karimah. Dulu aku kelas 12 IPA 2 dan sekarang alhamdulillah aku diterima di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian, program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian gitu. Tentang motivasi ya. Sebelumnya kan udah tahu kan tujuan kalian kelas 12 itu nanti mau kemana. Misal kalian mau masuk UI, atau semisalkan mau masuk IPB, atau kalian mau akpol, mau kedinasan, atau mungkin ada yang mau kerja atau langsung nikah. Kan udah tahu kan pasti nanti setelah lulus kalian mau ngapain. Setelah kalian tahu, aku mau nanya, usaha apa sih yang udah kalian lakuin buat mencapai tujuan kalian? Masih ada nggak kira-kira di antara kalian yang tujuannya pengen masuk universitas favorit, tapi usahanya masih sama-sama aja? Banyak banget. Kalau misalnya ada di antara kalian, mulai sekarang, yuk dirubah yuk. Kalian nggak bisa kalau misalnya impian kalian tinggi sedangkan usaha kalian tuh kelas rendah tuh nggak bisa. Jangankan yang impiannya tinggi, aku mau tahu dari pengalaman aku. Dulu aku daftar di UIN, aku daftar UIN itu 5 kali dan 5-5-nya ditolak. UIN loh ya, UIN Jakarta itu nggak termasuk ke dalam 10 PTN favorit dan aku ditolak. Emang Kak Dini nggak belajar, Kak? Belajar. Aku belajar, aku udah beli buku khusus buat bisa masuk UIN, tapi ya emang takdirnya gimana. Dan bahkan ada teman aku yang bisa dibilang dia ini dapat peringkat terus, nilai dia bagus, tapi dia nggak terima. Jadi masuk PTN tuh bukan soal nilai bagus, bukan soal ujiannya bagus, bukan soal dia peringkat pertama terus, enggak, bukan soal itu. Jadi selain belajar, usaha itu juga penting gitu loh. Jangan cuma belajar doang tapi kalian nggak ada usaha buat cari tahu kiat-kiat buat masuk sini itu apa. Kira-kira kalau misalnya belajar kalian segini buat masuk di PTN ini, itu udah cukup atau belum? Kalian harus cari tahu tuh begitu-gitu. Terus kalian kalau misalnya ada yang mau masuk kedinasan nih, itu kan pasti ada tes fisik ya. Kira-kira kalian udah persiapin belum dari sekarang? Nah, jangan sampai kalian nanti malah keteteran buat latihannya gitu. Terus aku cuma mau bilang kalian jangan sampai kehilangan semangat di tengah jalan gitu. Karena kan kelas 12 ini kalian beberapa bulan lagi ya. Nanti di awal tahun, mulai dari Januari, itu kalian udah daftar SNM. Dan kalian bakal ngelaksanain banyak banget ujian dan tryout. Pasti kalian bakal lelah banget. Tapi jangan sampai kalian di tengah jalan tuh kayak motivasi kan, semangat. Ketika kalian capek, ketika kalian lelah dan pengen nyerah, coba kalian lihat lagi ke belakang. Udah sejauh mana usaha kalian lakuin. Jangan sampai sia-sia gitu loh. Udah jalan jauh, tapi malah mundur lagi, jangan sampai. Kejar terus aja, paksain. Karena kalau nggak dipaksain, ya nggak bakal berhasil. Bahkan orang yang maksain pun masih bisa ditakdirkan untuk nggak berhasil gitu. Dan kalian juga harus bisa menjadi pribadi yang solutif. Ketika kalian nanti misalnya nggak diterima di PTN A, kalian harus cari jalan. Kira-kira nih harus kemana lagi nih? Kira-kira harus daftar di mana lagi gitu loh. Jadi udah mulai mencari-cari gitu dari sekarang gitu. Terus apa lagi ya?
kalian juga harus bisa untuk memotivasi diri kalian sendiri ketika kalian mulailah gitu. Karena jangan sampai kalian terlalu ngarepin motivasi dari orang lain, sedangkan diri kalian sendiri malah menjatuhkan mental kalian gitu. Itu penting banget. Jangan sampai kalian jatuhin mental diri kalian sendiri. Kalian pasti bisa, kalian pasti berhasil buat mencapai tujuan kalian, karena aku yakin kalian pasti udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi semangat teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi video dari kakaknya. Tunggu sebentar ya. Sambil nunggu videonya diputar, mungkin Pak Irwan mau kasih sesuatu gitu yang mau diomongin. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih tuh Eka ya. Eka Wardani sudah berusaha mendapatkan video dari kakak untuk motivasi ya. Menurut Bapak, Eka sendiri setelah mendengarkan Kak Dini Karima itu gimana? Apa yang kamu rasakan? Berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik. Gitu Pak. Kamu mau cita-cita kemana Eka? Mau kuliah di mana? Belum tahu Pak. Oh, gimana tuh? Kalau belum tahu ntar dibantu. Segera temukan ya. Kamu di zamannya Kak Dini Karima dengan zaman sekarang beda nih ya. Harus lebih ya, karena ya sempet juga Kak Dini Karima itu ya 1 semester ya PJJ ya, dari bulan Maret sampai itu ya. Nah, Bapak mendengar tadi Kak Dini Karima itu ya, yang kamu kejar terus boleh apa sih Kak Dini yang membuat memotivasi dirinya Kak Dini Karima itu gitu ya. Jadi sehingga terus berjuang terus sampai dapat begitu kan. Nah, terima kasih nih kelompok Eka ya sudah menghadirkan. Ada satu lagi dari siapa Kak? Dari bentar Pak. Sambil menunggu ya, Bapak hari ini sudah gimana Kak? Dari ini Pak, dari Kak Ika sama Kak Rani. Coba lihat mana, putar. Lagi loading Pak. Oh lagi loading, oke. Sambil nunggu ya. Jadi hari ini Bapak sudah menerima soal remedial dari 4 kelompok, yaitu kelompok gabungan 2, kelompok gabungan 4, kelompok gabungan 6, kelompok gabungan 7. 4
kelompok gabungan. Jadi Bapak singkat G2, G4, G6, G7 ya. Mungkin ada yang mengirim ke Bapak tapi Bapak belum dijadikan kolaborator. Jadi Bapak tidak bisa membuat tokennya ya. Bapak setting jam 3 sore, mudah-mudahan kamu sudah sholat asar ya yang melaksanakannya. Sampai jam 3 sore lewat 40 menit itu batas pengerjaannya ya. Nah, nanti siang yang luring silakan kamu saling memberikan kisi-kisinya ya, bukan jawaban. Jadi kisi-kisi. Sekali lagi, nanti siang luring bagi yang ingin mengikuti remedial, nanti gini ceritanya ya. Kelompok G2 nanti yang menentukan itu antar kelompok, silakan berdiskusi. Kelompok yang sudah memberikan soal remedial, G2, G4, G6, G7, ketua kelompoknya berdiskusi mana menggunakan soal yang siapa gitu ya. Jadi anggota kelompok G2 tidak mengerjakan soal tentunya dari G2. Dia bisa ya milih. Nah, silakan Bapak berikan kepada ketua kelompok ya, kelompok gabungan yang berdiskusi apakah G2, saya G2 akan mengerjakan soal dari G4 dan seterusnya. Paham? Oke. Ini ada video, silakan. Kita dengarkan motivasi dan semangat dari alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patria Hartini. Saya alumni SMA Negeri 57 tahun 2020. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Buat kalian adik-adik, semangat belajarnya walaupun di dalam situasi pandemi COVID. Tapi kalian harus tetap semangat dan perguruan tinggi negeri menanti kalian. Kalian harus semangat, oke? Jangan sia-siakan waktu kalian karena waktu itu sangat penting, karena waktu nggak bisa diputar kembali. Jadi saya hanya bisa mengasih semangat. Jangan lupa berdoa, selalu minta restu kedua orang tua, dan intinya kalian harus benar-benar rajin belajar dan jangan malas, oke? Halo semua, semangat ya belajarnya. Kalau bisa mulai dari sekarang cicil materinya, jangan nanti-nanti. Apalagi buat kalian yang ngincer universitas top 3, gak mudah lo masuk sana. Terus juga jangan lupa buat minta restu orang tua, karena itu penting banget. Terus juga jangan lupa buat selalu berdoa padanya, biar nanti dimudahin segala urusannya. Kalau bisa ditikung ya di sepertiga malamnya. Jadi semangat para pejuang PTN. Halo, adik-adik kelas 12. Selamat menempuh dan berjuang di kelas 12. Iya, masa pandemi ini mungkin membuat semua aktivitas kalian jadi terbatas. Tapi meskipun aktivitas kalian terbatas, tidak mengurangi esensi kalian untuk terus belajar, berjuang, dan juga berdoa. Belajar dengan sungguh-sungguh dan juga ekstra. Terus jangan lupa juga dengan berdoa kepada Allah dan juga minta doa restu orang tua ya untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Semangat terus buat kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan, entah itu kalian pengen masuk PTN atau kalian pengen kuliah di luar negeri atau apapun itu. Pokoknya semangat terus, raih mimpi kalian yang bertebaran di langit. Pokoknya tetap terus berintegritas. Pokoknya integritas adalah kunci yang utama. Tetap semangat terus ya. Ingat, nggak ada usaha yang sia-sia kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Ramadan Syah, alumni SMA Negeri 57 Angkatan 2020. Saya akan memberikan sedikit motivasi dan juga semangat untuk kalian semua. Untuk kalian semua yang sedang berjuang mempersiapkan masa depan kalian. Saya tahu gimana
capeknya belajar, lelahnya mengerjakan tugas, dan sering merasa kehilangan semangat belajar. Tetapi ingat tujuan kalian, kemana kalian akan melanjutkan pendidikan, dan pasti ingin membahagiakan kedua orang tua kan? Capek wajar, asal jangan berhenti untuk belajar. Karena jika kalian berhenti 1 detik saja untuk belajar, dan untuk mempersiapkan masa depan kalian, lihatlah di luar sana saingan kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Maka dari itu, ingat tujuan-tujuan kalian, dan juga tetap semangat, serta banyak berdoa, mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan juga meminta restu kepada orang tua serta guru, jangan dilupakan. Jika semua bisa dimulai dari sekarang, kenapa tidak? Oh iya, sebagai penutup, saya punya kalimat penyemangat yang saya kutip dari buku yang saya baca. Nikmati prosesnya, suatu saat kamu akan sampai. Tetap semangat para pejuang. Saya tunggu kabar baiknya dengan alma mater kampus impian kalian. Semangat! Itu dia motivasi dari kakaknya. Alhamdulillah ya Kak, ya. Salam ya buat kakak-kakak kelasnya ya. Iya, Pak. Bapak ingin sampaikan bahwa ya ada teman kamu yang mengatakan bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Kembali. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Nah, mudah-mudahan motivasi ini ya nambah semangat kamu ya dalam kondisi seperti ini, tetap semangat dan saling mengingatkan ya. Orang yang berhasil, yang beruntung adalah saling mengingatkan ya, dikala kita sendiri dan kurang semangat, dengan bahwa kita tidak sendirian kondisi seperti ini ya. Oleh karena itu kita tetap bergabungnya kelompok baru ini. Bapak berharap ada transfer ilmu, transfer pengalaman, dan transfer semangat ya. Nah, tadi nampak sekali ke kakak kelas IPA 2 ya. Tadi disebutkan juga yang terpenting restu orang tua di rumah, orang tua di sekolah. Sayang sekali tadi ada Bu Siti Rahayu, Pak Bay ya, kamu ikuti arahan orang tuamu di sekolah itu, para wali kelas ya. Diingat, dan mereka yang sudah, tapi ya itu tadi mereka-reka, berprasangka baik ya. Mudah-mudahan kamu juga termotivasi, selalu saling mengingatkan. Nah, lebih baik lagi. Kenapa 10 kelompok dibubarkan? Ya, karena sudah berhasil. Nah, sekarang ditukar, di-change, digabung, di-mix ya, sehingga lebih bagus lagi ya. Nah, Bapak berharap kelompok baru ini tetap ya menambahkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Untuk kelompok Eka dan kawan-kawan itu boleh nanti dibubarkan setelah kelompok yang lain sudah tampil semua ya. Ya, jadi nanti dibentuk grup baru lagi ya. Berarti 7 kelompok itu setelah, tapi boleh ngincer-ngincer. Ya, nanti mau ngincer mau ini gitu boleh ya. Dari sekarang boleh. Tapi Bapak berharap 6 kelompok ke depannya juga seperti tadi ada iklan atau ada motivasi ya. Bapak sangat mencoba memahami kondisi 100 orang tadi termasuk Bu Siti Rahayu, sekarang tinggal 98 ya. Nah, untuk hal rapot kimia, mohon maaf sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir, ada nilai 0. Itu artinya jadi gini, ada 3 nilai pengetahuan 1, 2, 3. Pengetahuan 1 itu Bapak ambil dari Google Classroom. Apabila di Google Classroom kamu tidak melakukan apa-apa, maka 0 nilainya. Ya, jangan heran. Nah, gampang dengan mudahnya setelah pengambilan rapot kamu perbaiki. Ya, bagi yang 0 tuh banyak tuh, sayang banget ya. Ada nilai 0 di dalam rapot tengah semester tanggal 16. Yaitu nilai pertama pengetahuan diambil dari Google Classroom. Bahkan teman kamu harusnya 108 ya jumlahnya. Tapi ini nggak sampai 108 di Google Classroom.
Khawatir Bapak dia nyasar ke Google Classroom yang lain kali ya. Yang tahun lalu kali Google Classroom-nya. Nah, kedua, pengetahuan yang kedua, Bapak ambil dari hasil diskusi kamu. Ya, hasil diskusi, hasil laporan LKS ya. Dan anehnya gini, hati-hati ini ya. Kamu memberikan nilai ke kelompok lain misalnya 89. Nah, itu nilai kamu. Kalau kamu punya angka 89, saya berikan ke orang lain. Nah, itulah nilai kamu. Ya, sama seperti kita sedang sedekah, kita memiliki uang nih, ada 10.000, ada 100.000. Kita kasih ke fakir miskin. Ya, sedekah, kita kasih 100.000. Nah, maka nilai kamu 100.000. Karena terima kasih yang kita terima, yang kita kasih. Itu ya pedomannya. Terima kasih. Saya terima ini, saya kasih. Jadi kalau kamu memberikan nilai 100 kepada kelompok lain, maka nilai kamu 100. Ya, jangan kaget ya. Kalau kamu menilai orang lain, oh kelompok ini nilai 75, berarti nilai kamu 75. Itu yang disebut terima kasih. Kedua, untuk yang nilai PTS itu asli. Ya, nilai yang kamu kumpulkan tambah sama jumlah itu nilai asli PTS sebelum diremedial. Nah, hari ini diremedial jam 3 sore sampai jam 3 sore lewat 40. Ya. Nanti siang kamu saling share kisi-kisi. Ya, misalnya tadi kelompok baru yang belum mengumpulkan atau belum Bapak dijadikan kolaborator tidak diizinkan untuk ikut remedial hari ini. Berarti ada 6 kelompok lagi yang nanti siang luring masih membicarakan apa sih soal remedialnya yang akan dibuat, gitu ya. Nah, kelompok yang belum maju termasuk Eka dan kawan-kawan itu nanti siang berdiskusi akan membentuk kelompok baru ya. Tapi nanti terbentuknya setelah ya, baru setelah ditampilkan. Selama nampil Eka udah tinggal pembubaran ya, tapi udah ngincer nih siapa yang akan kamu jadikan kelompok baru ya setelah itu ya. Jadi ini latihan kamu berkolaborasi. Kedua, yang nilai praktikum keterampilan ada 3 juga, yaitu yang pertama adalah nilai tampil. Yang kelompok yang tampil nilainya di atas 90 ya, di atas 90 semua yang sudah tampil. Tapi yang belum tampil, mohon maaf ya, itu nilainya baru diberikan 75 ya. Nah, ini Eka nilai baru 75 misalnya ya. Tapi nanti itu kan nilai rapot yang tengah semester ini. Setelah itu nanti karena kamu udah tampil ya, ada tambahan lagi dikasih nilainya bukan 75 ya. Itu bagus, jadi motivasi itu belum terbentuk ya. Itu yang keterampilan pertama. Keterampilan yang kedua itu ada membuat video. Misalnya membuat video 4 berarti nilai 100. Kelompok kamu menilai membuat videonya hanya 2 berarti nilai 50. Sudah 375 begitu ya. Jadi satu video selama ini 10 pertemuan itu nilainya 25 ya. Itu belum lihat kontennya, isinya, baru mengumpulkan, mengerjakan. Bapak baru menilai, targetnya kamu kolaborasi, kompak, kreatif, dan seterusnya, ya dilanjutkan dengan tanya jawab dan terusnya itu ya. Dan ini, ya, untuk yang kolaborator, Bapak sebagai kolaborator di soal Google Form, itu mohon maaf Bapak tambahkan 1, biar kamu ingat terus. Namamu dan nama ibumu, jadi ditulis di situ ya, di soal remedial ya. Jadi sekali lagi nanti siang ketua kelompok menentukan kelompok siapa mengerjakan kelompok mana ya. Jadi kodenya depannya tokennya ada G4, G2, G7, G6 gitu ya. Nah, Bapak berikan juga mohon maaf di dalam Google Form itu ada nama penyusunnya. Jadi apabila misalnya Retno Wulandari kelompok, pas dia buka, loh
ini soal saya, langsung keluar, jangan itu ya. Jadi di sini diminta kejujuran ya, ketertiban, bagaimana kelompok kamu mendapatkan pencerahan nanti siang berupa kisi-kisi dari ketiga kelompok yang lain, dari yang maju. Pokoknya kamu terserah, kamu mau buat Google Meet atau video call, yang jelas ada pembekalan berupa kisi-kisi ya. Nah, ada di antara kamu kelompok baru menggunakan akun pribadi. Jadi nanti di situ tidak menggunakan bebas, artinya tidak menggunakan akun dinas. Tapi ada kelompok-kelompok kamu yang membuat akun dinas. Jadi dibuat di settingannya hanya menggunakan akun dinas. Itu yang dinilai ya. Oke, jadi silakan. Sampai di sini, silakan ada yang mau bertanya tentang remedial nanti siang, tentang diskusinya. Silakan, bebas kepada siapa aja yang ingin bertanya. Pak, jadinya buat yang remedial itu kelompok yang udah nyerahin soal ya Pak? Yang sudah menjadikan Bapak sebagai kolaborator. Karena Bapak lihat tadi ada yang menyerahkan, Bapak hanya diserahkan soal, tapi tidak dijadikan kolaborator. Maka tidak ikut hari ini remedialnya. Bapak tercatat baru 4 kelompok ya. Wira kelompok G berapa? Gabungan 4. Udah serahkan. Gabungan 4. Maka nanti akan remedialnya nanti sore jam 3 itu ya, setelah kamu sholat asar ya. Itu antara G2, G6, G7. Kecuali nanti ini setelah ini ada lagi yang ngirim Bapak dijadikan kolaborator ya. Nah, untuk hal-hal tersebut silakan tanya sama teman bagaimana cara membuat kolaborator ya, menambahkan dan seterusnya ya. Oke. Mudah-mudahan soalnya ya menarik ya, silakan. Tadi ada teman saya yang tanya, kalau misalnya nilainya ada di atas KKM, masih ikut remedial apa nggak usah? Oh, itu up to you, silakan ya. Selamat kalau sudah mencapai nilai di atas KKM, ya selamat silakan ya. Tapi kalau mau mengetahui soal-soal buatan kelompok lain gitu ya, silakan. Apa-apa, hanya sekedar tahu aja ya. Ya, jadi ditambahkan di nama itu mencoba atau pokoknya hanya ingin mengetahui bagaimana dia bisa dapat nilai berapa gitu ya, bukan ikutan remed. Jadi diberi keterangan di belakang namanya ya, di belakang namanya ya, diberitahukan ya. Oke. Jadi tetap ikut nggak apa-apa kan Pak? Tetap ikut ya kan. Oke Pak, makasih. Apa Rizka tanyaannya? Jadi kalau tetap ikut remedial nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, silakan ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, kembali kasih. Bapak minta si pemilik soal itu memasukkan semua anggota kelompoknya menjadi kolaborator untuk bisa menilai yang masuk ya, yang masuk penilai ya. Nah, kalau ada kelompok Pak, kami nggak sanggup bikin soal ya, misalnya ya, ada kelompok yang hari ini tapi mau ikutan, silakan milih ya, tapi katakan dulu 6 orang itu kelompok tersebut ya kan, kami nggak sanggup ya, ikutan remed, berarti nggak apa-apa ya. Tapi ada pernyataan dulu dari ketua kelompok kami tidak sanggup membuat soal remedial, maka dia nanti akan Bapak pilihkan soal yang mana yang akan dikerjakan ya. Tapi sebelum jam 3 ya sampaikan. Jadi misalnya gini, kelompok G1 tidak sanggup misalnya membuat soal, nanti Bapak yang memilihkan. Ya, dia akan menggunakan token yang G7 atau G6 dan seterusnya. Jadi Bapak yang milihin. Oke? Tapi kalau yang ini yang sudah masuk G2, G4, G6, G7,
itu yang menentukan silakan ketua kelompok ya. Oke. Jelas ya. Tapi buat yang tadi Rizka misalnya di atas KKM ya silakan bebas ya. Bapak hanya langsung memberikan di grup WA itu token dan linknya. Ya, token dan linknya. Nah, kemudian setelah nanti sore jam 4 ya, jam 4 ya kan mendekati jam 4 udah ditutup tuh. Nanti yang ngoreksi adalah kelompok itu. Jadi bukan pemiliknya aja. Ajahra tadi kan sebagai pemilik ya. Ajahra sebagai pemilik. Tolong teman-teman satu kelompoknya itu dijadikan kolaborator semua. Sehingga menjadikan mereka bisa melihat jawaban teman-temannya ya. Begitu. Kenapa dianalisis soal mana yang banyak mereka bisa jawab? Nah, terutama apalagi UN sudah jelas dibubarkan. Jadi akhirnya ada AKM ya. Oke, Bapak minta Ajahra komentar tentang Omnibus Law. Apa kaitannya dengan kita kehidupan di ini? Satu aja gara-gara Omnibus Law kita bisa jadi cemas, tidak bagaimana dampak positif, dampak negatif terhadap pelajar kita sebagai manusia. Silakan. Tembak langsung. Apa yang membuat kamu cemas? Yang kamu dengar, kamu baca. Ini dari pendapat saya, Pak. Aktual. Jadi kita belajar kimia, ada hubungannya tuh sama Omnibus Law. Jujur saya takut banget. Takut salah pendapat. Dan kamu baca aja yang kamu dapatkan apa tadi. Dari saya pribadi, terkait positifnya, kan sesuatu itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Iya, betul. Karena itu pasti ada hitam, ada putih, dan ada pro, ada kontra, semua itu pasti berjalan seimbang gitu. Dan untuk positifnya sendiri mungkin yang bisa saya ambil adalah kita sebagai seorang pelajar, ini saya ngambil dari sisi pelajar ya, dari sisi seorang pelajar yang nantinya akan terjun ke dalam dunia mungkin pekerjaan, itu menjadi lebih semangat untuk menjadi seorang pengusaha atau pemilik yang ibaratnya berusaha untuk terus belajar gimana caranya bisa menjadi seseorang yang terjun ke dalam dunia usaha sebagai pemiliknya gitu. Itu karena kalau yang dari beberapa saya nggak baca semua dan belum ngebaca semua, tapi beberapa sempat dikaji juga kalau memang untuk seorang pengusaha itu sangat cukup menguntungkan gitu. Tapi balik lagi itu semua tergantung dari sisi seorang pemilik usahanya. Kalau misalnya memang dia itu bisa dijadikan sebuah permainan jika pemilik usahanya tidak memiliki ibarat hati nurani. Contoh satu pasal yang saya bawa itu adalah ada kalimat kalau tidak salah ada pasal yang mengatakan bahwa minimal libur 1 hari, itu baru minimal 1 hari. Berarti kalau misalnya seorang pengusaha ini baik, bisa saja dia memberikan hari libur lebih banyak karena itu baru minimal 1. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya pemilik usaha ini kurang atau justru mempermainkan, dia bisa saja mengatakan bahwa ya minimal 1 hari berarti 1 hari aja itu nggak apa-apa, kayak gitu ibaratnya. Itu yang mungkin dari sisinya seperti itu. Buruknya, negatifnya adalah Indonesia itu belum siap untuk menerapkan sistem tersebut. Dan cara pemerintah untuk menerapkan sistem ini pun
tidak dengan cara yang tidak dengan sikap yang menunjukkan sikap yang ya ibaratnya kurang baik. Kita semua tahu apa yang terjadi. Jadi pro kontranya pun akan lebih apa ya, lebih terasa dan dipacu gitu dengan cara tidak diberi hak untuk berbicara segala macam. Itu orang yang kontra akan semakin terpancing seperti itu. Terus juga ya ibaratnya ya negara ini belum siap untuk melakukan sistem omnibus law, walaupun di beberapa negara sudah menerapkan hal itu. Dan juga menurut saya ada juga semua undang-undang itu isinya dari undang-undang 1945 juga itu selalu ada pro ada kontra, karena pasti ada orang yang merasa diuntungkan, ada juga yang merasa dirugikan. Dan yang satu ini mungkin memang banyak yang ibaratnya menurut saya pribadi cara prosesnya yang kurang bisa mendamaikan itu. Jadi pertama mulai dari misalnya mereka membuat satu rencana, terus ada yang menyampaikan aspirasinya tapi didengar, itu malah menimbulkan konflik jika saja proses penyusunannya, proses hanya pun secara demokrasi, secara saling mendengarkan satu sama lain antara yang di atas maksudnya antara pemerintah dan rakyat, mungkin penyusunan sistem ini akan berjalan dengan baik. Itu saja sih dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih ya Zahra ya, alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman semua ya, jadi ada berita, ada kejadian. Pertama kita harus ingat Allah ya, Sang Pencipta, bahwa kita diberikan kondisi seperti ini, yakin bisa mengatasi. Satu, sehatnya otak, pikiran, terutama hati ya. Jadi kita harus bekerja sama, saling mengingatkan bahwa hal-hal yang kita hadapi pasti ada aksi reaksi. Dan ingat bahwa kita diberi ujian pasti ada jawabannya. Dan kita juga sangat-sangat bersyukur bisa sehat jasmani dan rohani, terutama kita punya keimanan, keyakinan ya. Benar sekali ajaran sudah katakan itu ada positif dan negatifnya ya. Mana kita cari yang positif lebih banyak ya. Jadi Bapak berharap hari ini akibat kemarin, hari ini akan menentukan besok ya. Jadi hari ini kamu mengamati dan seterusnya, mengambil langkah dan kesimpulannya. Sangat-sangat terbatas waktu yang diberikan kita. Mudah-mudahan teman-teman Zahra semua juga, karena ini angkatan terakhir artinya kelas 12, kamu menentukan mau kerja, mau kuliah, dan seterusnya. Tapi ingat ya, kita akan kembali kepada Allah, nanti dipertanyai di pertanggungjawabannya ya. Contoh gini, satu yang tadi jadi Bapak terlihat, kamu dengan mudah jadi pemilik usaha, ternyata Bapak baca tadi pagi, anggota DPR itu 55% adalah pengusaha. 55% anggota DPR adalah pengusaha. Artinya kumpul-kumpul pengusaha, dia berpikiran usaha ya. Nah, yang kalau kita sebagai produsen kita beli ya, ternyata di Omnibus Law ini ada kemudahan dalam hal labeling halal. Jadi substansi label halal itu tidak lagi harus izin dari BPOM MUI yang mengatur tersebut. Si pemilik pengusaha bisa tempel langsung. Nah, oleh karena itu, karena kita belajar kimia, maka makanan dan minuman yang kita akan makan, kita konsumsi, kita tahu jelas halal atau tidak halal, ya, atau belum halal. Jadi, bagaimana nih makanan minuman kita secara kimiawi kita bisa bagi unsur-unsurnya. Bagaimana ngeceknya? Bagaimana periksa bahan makanan minuman ini halal atau tidak? Makanya kita semangat terus belajar, jangan kasih kendor ya. Terus belajar kimia ya, dimanapun kapanpun oleh siapapun. Bapak amat sangat berterima kasih pada kelompok ini
memberikan ada iklan tentang motivasi ya. Bapak tidak bisa menjamin kamu di rumah dengan orang tua ya. Bapak juga nggak bisa jamin kamu tetap belajar terus untuk diri kamu sendiri ya. Artinya apa? Bahwa kondisinya kita nggak ketemu langsung, tapi mudah-mudahan Allah berikan menyatukan hati kita tujuan yang sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat amat sangat dalam kegiatan hari ini ya. Dan untuk yang berikutnya. Oke, sekian dari Bapak karena waktu sudah lewat ya, dari jam 8:50. Mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Silakan. Terima kasih kepada Pak Irwan, Azahra, dan teman-teman semua yang udah hadir. PJJ hari ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kendala saat presentasi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum absen dulu ya. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak Irwan. Makasih Pak. Terima kasih Kak dan teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak.